Cara untung besar dengan resiko rendah. Biasanya, orang-orang ingin cepat kaya dengan cara instan. Akhirnya, mereka berinvestasi pada instrumen investasi yang salah, yang pada akhirnya merugikan. Jangan cari cara untuk cepat kaya, tapi cari cara agar bisa kaya dalam waktu yang lama. Saya jadi ingat dengan sebuah buku karya Monish Pabrai dengan judul The Dhandho Investor. Buku tersebut membahas bagaimana cara menghasilkan keuntungan investasi yang tinggi dengan resiko yang rendah. Ini merupakan pola pikir yang tidak biasa. Kebanyakan orang berpikir kalau kamu ingin dan mau keuntungan investasi yang tinggi, maka resikonya harus tinggi. Istilahnya high risk, high return. Namun belajar dari kisah keluarga imigran India di Amerika Serikat, keluarga tersebut berhasil mendirikan dan mengembangkan bisnis yang luar biasa saat pertama kali menginjakan kakinya di Amerika Serikat. Kita juga bisa menerapkan prinsip yang sama dalam berinvestasi. Pelajaran berharga yang bisa kita pelajari adalah konsep probabilitas seperti ini. Jika koin dilempar dan menghadap ke arah angka, maka saya menang. Namun, jika menghadap ke arah gambar, maka saya tidak rugi terlalu banyak. Dari buku The Dhandho Investor, kita bisa merangkumnya menjadi 3 hal penting. Pertama, belajar kaya dari keluarga India. Apa itu Dhandho? Dhandho merupakan kata Gujarati dan berasal dari kata Sanskerta dana, yang artinya kekayaan. Jadi apabila Dhandho diterjemahkan artinya usaha untuk menciptakan kekayaan. Awamnya Dhandho berarti bisnis. Tentu saja itu fungsinya bisnis kan, sebagai usaha untuk menciptakan kekayaan. Ada kisah yang menarik. Keluarga Patel merupakan keluarga India yang berasal dari kota Gujarat. Dalam waktu 30 tahun, mereka berhasil menguasai hampir 50% motel yang ada di Amerika Serikat. Pada tahun 1970-an, keluarga Patel berimigrasi dari India ke Amerika Serikat. Mereka datang tanpa pendidikan tinggi dan uang yang cukup. Bisnis mereka yang mereka tekuni adalah bisnis motel. Saat itu Amerika berada dalam resesi ekonomi yang berat dan harga bensin yang sangat tinggi. Pada masa itu mayoritas orang masih bepergian dengan mobil. Jadi ketika krisis ekonomi, kebanyakan orang memutuskan untuk tidak pergi berlibur. Dampaknya, okupansi hunian motel sangat rendah, sehingga banyak motel yang disita oleh bank karena tidak sanggup bayar sewa. Ini merupakan peluang yang dilihat oleh keluarga Patel. Kondisi ini membuat bank bersedia menjual aset yang bermasalah dengan harga yang sangat-sangat murah. Patel berpikir, motel tersebut bisa menampung keluarganya di beberapa kamar. Sisanya dapat disewakan. Jika pada akhirnya motel itu bangkrut, Patel dan istrinya bisa bekerja lembur, menabung dan mencoba lagi. Bagi mereka, itu adalah resiko yang rendah, tapi memiliki potensi imbal hasil yang tinggi. Keluarga Patel lalu membayar uang muka dan membeli sebuah motel. Bisnis itu dijalankan oleh keluarga mereka tanpa menggaji pegawai karena tidak ada biaya. Model bisnis ini mampu mempertahankan biaya menjadi sangat rendah, sehingga mereka bisa menyewa kamar hotel dengan harga yang sangat murah. Perlahan-lahan motel itu menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Beberapa tahun kemudian, keluarga Patel punya uang yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Mereka lalu membeli motel lain dan meminta anggota keluarga lain yang baru mendarat di Amerika Serikat untuk menjalankan bisnisnya. Proses ini diulang terus-menerus hingga akhirnya keluarga Patel bisa memiliki hampir 50% motel yang ada di Amerika Serikat. Bahkan ada lelucon bahwa bisnis itu merupakan Patel Motel Kartel. Kedua, pelajaran investasi yang berharga. Apa pelajaran investasi yang bisa kita ambil? Pelajaran pertama yang ditekankan adalah fokus untuk membeli bisnis yang sudah ada. Belajar dari kisah keluarga Patel, mereka tidak membangun model bisnis yang baru. Bisnis mereka mengikuti yang sudah ada, menyediakan kamar bagi tamu,
Perspektif ini tentunya memiliki resiko yang rendah daripada startup dengan ide baru yang belum teruji kebenarannya. Sehingga analogi dari prinsip ini punya tagline Heads I win, tail I don't lose too much. Dalam kisah keluarga Patel, jika bisnis mereka bangkrut, setidaknya mereka memulainya dengan harga sangat murah dan mereka mendapatkan tempat tinggal selama menjalankan bisnis. Jika dilihat dalam periode 100 tahun, saham merupakan produk investasi dengan kinerja yang lebih baik daripada investasi produk yang lain. Bukan hanya itu, saham merupakan cara termudah untuk memiliki sebuah bisnis. Ketika kamu beli saham dari sebuah perusahaan, kamu memiliki bagian dari perusahaan tersebut. Sebelum membeli saham, kita harus mengerti perusahaan seperti apa yang kita beli sahamnya. Pilih model bisnis yang mudah dimengerti dan sedikit perubahan. Menurut Warren Buffett, perubahan merupakan musuh utama dari investasi. Ketika perilaku konsumen berubah, belum tentu perusahaan yang sekarang jadi juara bisa tetap mempertahankan posisinya. Namun perlu diingat, ada industri yang cepat berubah, namun ada industri yang perubahannya lambat. Ada contoh yang menarik nih. Apakah Coca-Cola dan McDonald akan tetap eksis 50 tahun dari sekarang? Kemungkinan besar, iya. Karena produk itu dikonsumsi oleh banyak orang. Pertanyaan lainnya begini, apakah Facebook dan Netflix akan tetap eksis 50 tahun dari sekarang? Tidak ada yang tahu. Namun, sejauh yang kita lihat, perusahaan teknologi mengalami perubahan yang sangat dinamis. Dari beberapa studi kasus menjelaskan perusahaan teknologi yang merupakan primadona dalam beberapa tahun lalu dan saat ini kita sudah tidak lagi menggunakan produknya. Pelajaran ketiga, investasi saat bisnisnya sedang tertekan. Harga sebuah saham tidak terlalu mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Harga sebuah saham lebih sering dipengaruhi oleh psikologi manusia daripada fakta yang sesungguhnya. Ketika ada berita buruk, para investor rame-rame menjual sahamnya. Sedangkan ketika ada berita baik, para investor rame-rame membelinya. Tapi, apakah sebuah berita langsung memberikan dampak yang signifikan pada perusahaan tersebut? Belum tentu. Ini yang dilakukan keluarga Patel. Ketika saat industri hospitality sedang tertekan karena krisis ekonomi, mereka memanfaatkan waktu tersebut untuk membeli bisnis motel yang bangkrut dengan harga yang sangat murah. Ada informasi yang menarik. Pasar saham seringkali kesulitan untuk membedakan antara ketidakpastian yang tinggi dengan risiko yang tinggi. Ketika rasa takut yang ekstrim muncul, kemungkinan besar manusia akan berperilaku irasional. Pada tahun 1963, American Express mengumumkan kerugian besar $60 juta ketika mereka baru tahu kalau jaminan $60 juta dari minyak salad itu hanya air laut. Hal itu membuat pasar saham memerah, harga saham American Express langsung anjlok. Ketika banyak investor beramai-ramai menjual saham mereka di American Express, Warren Buffett mengambil langkah yang berbeda. Dia percaya kalau nilai sesungguhnya dari American Express jauh lebih tinggi dari harga sahamnya saat itu. Warren lalu menginvestasikan 40% dari aset perusahaannya untuk membeli saham American Express. Karena menurut Warren, aset utama dari American Express adalah kepercayaan konsumen dan bisnis kartu kredit, bukan minyak salad. Sama halnya ketika keluarga Patel berbisnis motel, banyak orang menganggap prospek industri hospitality sedang buruk. Krisis ekonomi dan tidak ada orang yang berpergian, namun keluarga Patel punya pandangan yang berbeda, sehingga akhirnya mereka sukses menjadi pengusaha motel di Amerika Serikat. Pelajaran lain yang berharga adalah menjadi peniru, bukan inovator. Seorang Ray Kroc yang membeli McDonald dari sepasang saudara dan berekspansi secara besar-besaran melalui model waralaba. Di sisi lain, Microsoft mengambil ide mouse komputer dan interface pengguna grafis dari Apple, Excel dari Lotus, Word dari WordPerfect, jaringan dari Novell, dan sebagainya. Dalam setiap kasus, pengusaha cerdas mengambil ide yang terbukti sukses, memperbaikinya, dan meningkatkan skalanya secara besar-besaran. Investasi itu berbicara soal probabilitas. Ketika saya benar, maka saya untung. Ketika saya kalah, setidaknya saya tidak banyak merugi. Dari hal ini, kita belajar bahwa probabilitas dalam berinvestasi properti masih sangat menjanjikan, di mana konsep high return, low risk bisa diimplementasikan. Jika kita membeli rumah, selain nilai investasinya naik dari tahun ke tahun, kita bisa menyewakan kamar kosong yang
tidak kita tempati untuk menjadi sumber penghasilan. Jika kita membeli apartemen dari penghasilan sewa harian atau sewa bulanan, bisa kita kumpulkan untuk membayar angsuran apartemen. Bahkan penghasilan dari sewa bisa melebihi angsuran bulanan tersebut. Yuk, komen di kolom komentar bagaimana cara kalian mendapatkan keuntungan besar dengan resiko rendah.